Menjelang penerapan kenaikan PPN 12%, banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Bali harus siap-siap meningkatkan sektor yang ada demi kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Kenaikan PPN 12% membawa dampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Akademisi Ekonomi Unwar yang juga Wakil Rektor Bidang SDM Keuangan dan Operasional Dr. Putu Ngurah Suyatneyase menyatakan, dengan peningkatan harga, sektor-sektor lainnya mesti diberdayakan. Namun ia berpendapat sebaiknya kenaikan PPN 12% ditunda agar tidak memberatkan masyarakat. Sektor yang ada, meningkatkan produktivitasnya, dan terutama kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kelompok usaha ekonomi produktif menengah ke bawah itu yang paling kena nanti. Ya, kalau kelompok tinggi tidak akan terlalu banyak beban dengan pertambahan peningkatan harga-harga seperti ini. Praktisi pariwisata Panudiana Kun menyatakan, dengan naiknya PPN 12% diprediksi daya beli masyarakat akan menurun. Tahun ini, tahun depan, kan begitu kira-kira. Domestik, sekarang kayaknya makin baik. Ini kan ada tiket turun 10%. Dan juga yang domestik itu banyak naik bis dari Jawa, ada mobil pribadi. Mudah-mudahan nanti kalau tahun lalu, tanggal 29 tuh macet total. Jalan tol pun masih. Rektor Universitas Dwi Jendro menyatakan kenaikan PPN 12% mesti diiringi oleh masyarakat Bali dalam membangun diri untuk meningkatkan pendapatan yang lebih. Dengan adanya peningkatan pendapatan, kenaikan PPN dirasa tidak akan berat. Lalu bermasalah apabila catatannya adalah masyarakat Bali ini bisa membangun dirinya melalui kebijakan-kebijakan yang didorong oleh pemerintah, sehingga masyarakat Bali, utamanya golongan masyarakat di bawah ini bisa meningkatkan pendapatannya melalui berbagai usaha-usaha yang ada, dan bahkan jika memungkinkan masyarakat kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Anggota DPRD Bali, Made Suparto, menyatakan dengan adanya kenaikan PPN 12% secara nasional dianggap mengganggu. Untuk di Bali, optimis bisa menghadapi kenaikan PPN 12% ini melalui berbagai sumber pendapatan yang dimiliki. Konsep satu-satunya ya keluarkan regulasi, keluarkan perpu. Kalau untuk di Bali, karena konsep-konsep kita yang sudah lahir dari pemimpin yang luar biasa, baik itu Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, mudah-mudahan karena kita optimis dan yakin ya dengan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai segala aspek kehidupannya sudah di-cover dengan konsep-konsep pemimpin Bali dalam bentuk regulasi dan pendapatan-pendapatan baru dari segi APBD, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu. Agus Sudiatmika, Bali TV.